Tapi tiba-tiba aku memilih untuk masuk SMK multimedia yang bahkan waktu itu SMK itu mungkin di mata orang-orang sekitarku tuh kayak itu tempat orang yang nggak pingin belajar beneran gitu. Itu masih mindsetnya seperti itu gitu. Makanya bahkan guruku sendiri nih mbak, guruku SMP, ketika aku mau ngambil ijazah dibilang gini, kamu mau jadi apa sih besok gitu. Kok di saat teman-teman mulai berjuang untuk belajar, untuk dapat sekolah yang bagus, kamu malah cari hal yang nggak jelas, anggapannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramita Intan. Selamat datang di Pram Talk. Ya, sahabat Pramita ID, kali ini saya ketemu teman yang juga mensupport Pramita ID, part of Pramita ID. Saya nggak tahu nih kalau Pramita ID nggak ada Mbak Vidya nih, saya nggak bisa mendesain, nggak bisa apa-apa, saya cuma kasih materi. Jadi hari ini ada Mbak Vidya. Halo Mbak Vidya. Halo Mbak Pramita Intan. Pramita Intan lengkap banget. Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa kenalan dulu sama sahabat Pramita ID. Mbak Vidya ini siapa sih dan profesinya apa gitu. Karena mungkin ada beberapa sahabat Pramita ID yang kayaknya tahu ini Mbak Vidya ini adalah itu. Kalau sahabat Pramita ID belum ada yang tahu, Mbak Vidya ini adalah salah satu penulis Betul. naskah film Makmum, yang ada Makmum 1, Makmum 2 sama apa lagi Mbak? Kanjab. Jadi kalau teman-teman yang suka sahabat Pramita ID yang suka nonton film horor, ini yang buat skenarionya. Iya. Halo, saya Vidya Talisa Aristia, biasanya dipanggil Vidya. Apa ya? Kalau profesi hari-hari Profesinya banyak. Nggak, kalau hari-hari saya sebenarnya satu sambil mengajar juga di salah satu kampus di Jogja, terus sambil nulis film, kemudian juga mensupport Mbak Pramita. Mensupport di belakang. Ya Mbak, dari dulu tuh saya selalu penasaran sama seseorang yang menekuni di bidang entertain ya. Masuknya entertain gak sih Mbak? Atau ya industri salah satu bagian kreatif dari, lah ya, industri gitu kreatif mungkin. ya. Kenapa bisa tertarik gitu untuk ya sekarang ini ya gitu, jadi apa aja Mbak tadi, saking banyaknya saya lupa, penulis naskah, terus jadi dosen juga, tapi yang penulis naskah deh. Mungkin kenapa bisa tertarik ke situ, terus ditekuni dan enjoy, suka gitu. Oke. Mungkin awalnya gimana? Apakah dulu tuh punya cita-cita, bukan cita-cita jadi penulis naskah gitu, atau memang itu tujuan dari awal gitu? Ya, kalau ngomongin dulu ya Mbak ya, ini kita tarik mundur ke 2004. Itu kan waktu itu aku masih kelas 4, kelas 3, kelas 4 SD. Nah di saat itu tuh ada salah satu program acara TV yang booming banget, namanya Extravaganza. Iya kan. Nah di situ karena aku hobi nonton TV ya, selayaknya anak-anak pada umumnya lah, nonton Extravaganza itu, terus ada satu momen ini disorot krunya. Ya kan, waktu itu kan masih jarang ya. Pas ending Extravaganza. Ya pas ending tuh kan kayak biasanya ditunjukin krunya. Nah dari situ kepikiran itu kerjaan apa ya gitu. Orang-orang yang di situ ngapain. Terus juga mulai overthinking, kenapa bisa gimana caranya membuat acara kayak gitu. Udah sesimpel itu sih Mbak sebenarnya. Sampai karena aku orangnya kan kepoan ya. Terus akhirnya memang hobi ke warnet juga saat itu, sampai cari istilah kayak buka Trans TV gitu. Akhirnya nemu istilah broadcasting. Nah, dari situ kelas 5 SD waktu itu aku menemukan kampusku yang kemarin D4 MMTC. Sekolah Broadcasting di Indonesia. Sampai kelas 5 SD tuh udah cari itu Mbak gitu. Cuman kan waktu itu belum spesifik ya. Cuman sekedar tahu oh ya ini ada bidang atau industri yang seperti ini gitu. Nah begitu
kelas 2 SMP, nggak sengaja aku nonton film Rocky 4. Mbak Intan nonton nggak? Itu pemainnya Sylvester oh Stallone. ya, tahu sih, cuman nggak yang nonton sih, tapi tahu film itu tapi nggak nonton sih. Nah, aku nonton itu, terus berawal dari mungkin aku naksir gitu ya Mbak ya, kan terlihat di situ ganteng kan waktu itu. Terus aku tanya sama ibuku, itu siapa ya namanya gitu. Ibuku bilang Sylvester Stallone gitu. Terus aku cari lah gitu. Waktu itu udah punya HP ya, udah SMP. Kecewa, loh ini ternyata udah kakek-kakek. Itu film yang aku tonton tadi tahun 85, sedangkan aku nontonnya tahun 2008. Dari situ aku tahu, oh Stallone ini gak cuman aktor, tapi dia juga penulis naskah, juga sutradara, produser. Nah, aku nonton video wawancaranya, ternyata proses dia menulis naskah film Rocky ini yang membuat aku semakin mantep gitu, kayak aku pengen deh belajar tentang ini, belajar jadi tentang film penulis naskah. Rocky itu yang nulis naskah juga Sylvester Stallone. Ya, gitu. Oke, baru tahu saya juga, Mbak. Ya, dari situlah muncul kayak, ya aku pengen jadi penulis naskah atau sutradara gitu waktu itu. Walaupun sebenarnya waktu SMP ke SMA sempat dilema gitu, nyabang antara pengen jadi tentara atau penulis naskah. Ini beneran. Ini beneran karena keluarga dari ibu, buyut dari ibu sama kakek dari bapak itu kan tentara. Terus berharap jadi udah ada idol, maksudnya sudah ada contoh panutan gitu ya, maksudnya ada contohnya tentara gitu. Ya, ada, intinya ada harapan gitu loh, ada cucu yang nerusin gitu. Nah, waktu itu memang aku tertarik kan, kayak iya ya, atau tentara aja gitu. Itu sempat dilema, tapi ternyata jalannya diarahkan untuk ke yang penulis naskah itu dengan masuk ke SMK Multimedia waktu 2010. Jadi setelah masuk SMK Multimedia semakin terfokus gitu ya, maksudnya untuk kuliahnya. Terus apa namanya, setelah lulus kuliah pun ya, gimana tuh, Mbak? Karena dari SMK udah mempelajari ya basic-basicnya dulu ya, kayak multimedia, kemudian juga belajar basicnya broadcasting. Ketika kuliah jadi nggak begitu keteteran, istilahnya udah punya basic ilmu dari SMK kan. Nah, yang membuatku sangat bersyukur adalah ketika sekolah atau kuliah di MMTC ini, aku ketemu dengan teman-teman yang punya visi misi sama. Yang punya cita-cita mungkin ya, punya tenaga yang sama juga. Akhirnya kita membentuk satu tim lah istilahnya waktu itu, aktif untuk membuat film-film pendek selama kuliah. Dan itu ternyata sangat-sangat bermanfaat untuk pengalaman ketika nanti masuk ke dunia kerja. Dari situ sih awalnya. Berarti kalau setelah lulus nih dari MMTC itu awalnya melakukan apa gitu loh Mbak, maksudnya? Kalau lulus dari MMTC waktu itu tuh kayak nggak yakin akan bisa masuk ke dunia film dengan cepat ya gitu. Karena ya emang industrinya cukup kompetitif gitu kan. Terus akhirnya aku kerja dulu Mbak di TV swasta gitu kan. Kemudian keluar dari salah satu TV swasta ini, akhirnya aku juga kerja di Salatiga, di salah satu resort. Dan di luar dugaan waktu itu adalah ada produser yang berminat untuk mengembangkan salah satu film pendek saya yang judulnya Makmum waktu itu untuk menjadi film layar lebar. Nah, dari situ. Padahal memang sebelumnya sih punya harapan mungkin nanti usia 24 atau 25 gitu mulai coba magang di film deh gitu, biar semakin mendekatkan ke cita-citaku gitu ya. Ternyata alhamdulillahnya dikasih jalan lagi gitu. Lebih cepat dan bisa istilahnya. Berarti waktu itu usia berapa Mbak? Tayang sih usia 24 ya waktu itu gitu. Dapat tawaran untuk difilmkan itu di usia 23, nggak terlalu lama kok ya. Oke, nah menariknya itu ceritanya gimana Mbak? Tiba-tiba kok terus ada produser yang mau memfilmkan cerita ya, maksudnya yang ditulis dari Mbak Vidya dan teman Mbak Vidya itu. Oke, jadi ceritanya aku dan 2 temanku yang tergabung di HRV Production itu waktu
waktu tahun 2016 membuat film pendek Makmum. Nah, dari situ kan film pendek Makmum ini keliling ke beberapa festival, kemudian di salah satu festival ini kami menang dan ternyata filmnya diupload di YouTube. Tapi kami nggak tahu gitu, kita baru tahunya setahun kemudian di saat udah banyak orang yang ngerti ini ada film pendek Makmum, ada yang bikin takut sholat segala macem. Ketika kita ngecek ternyata viewernya udah banyak, udah 8 jutaan gitu lah. Nah, sebenarnya waktu itu cuman sampai situ aja sih, kayak wah iya ya viral ya. Tapi ya udah gitu, nggak ada sama sekali nggak ada bayangan akan berlanjut ke film panjang gitu. Baru di tahun 2018 akhir itu ada produser yang tertarik gitu, katanya pernah denger nih ini ada cerita horor viral gitu kan. Akhirnya ya kita dikontak gitu. Di kontaknya gimana? Wah, iya ini kayaknya ya aku mau gitu. Atau Iya. kayak masih bingung, hah ini dari Kalau mana? mungkin itu juga awal-awal masa di mana produser-produser di Jakarta itu mulai mencari materi cerita yang bisa dikembangin tapi udah punya basis masa dulu gitu. Nah, salah satunya adalah dari media sosial karena secara nggak langsung kan sebenarnya ketika konten itu viral di medsos udah dianggapnya udah lolos seleksi awal nih, udah punya apa ya brand awareness lah gitu, orang udah tahu gitu dengan cerita ini gitu. Kemudian si produser ini beliau ngontak Riza waktu itu, kita bertiga diskusi ya nggak langsung mau juga gitu, banyak pertimbangan sebenarnya sampai akhirnya ya udah ini buat jadi pengalaman kita maju gitu. Dan kita minta memang waktu itu kami dilibatkan, nggak cuman beli putus gitu loh Mbak istilahnya. Kita ikut masuk ke proses pengembangan cerita, ikut nulis naskahnya. Oh berarti untuk difilmkan itu naskahnya maksudnya plak dari naskah yang dibuat atau gimana? Enggak plek sih Mbak, cuman sebenarnya adalah base ceritanya. Diikut sertakannya gitu. Iya, ide ceritanya plus karakternya ini sebenarnya yang ikonik kan. Kalau ceritanya sih ya otomatis dikembangkan banget ya, karena kan yang tadinya cuman pemerannya cuman 2, 1 siswi dan 1 hantu. Lokasinya cuman 1 juga di asrama belakang kampus. Sekarang kan harus ditayangkan dengan cerita yang durasi 90 menit gitu kan, lebih kompleks gitu. Oke. Terus bisa sampai jadi lanjut lagi apa namanya istilahnya seasonnya ya, bisa ada Makmum 2 gitu tuh gimana Mbak? Bisa sampai terus berkembang lagi gitu? Iya. Karena film pertama waktu itu 800.000 sekian penonton. Dan waktu itu memang masih agak susah ya untuk mencapai 1 juta. Jadi hitungannya tuh 800.000 sekian tuh sudah cukup bagus. Nah dari situ produser akan membuat lagi lah punya keinginan untuk membuat sequel gitu ke film yang kedua, dan ternyata film kedua Makmum ini justru penontonnya 2 kali lipat lebih banyak, 1,7 kalau nggak salah, dan itu malah masa pandemi. Gitu. Itu Makanya berani membuat sequel lagi, ada Kanzab gitu sih. Oh iya. Dan itu pemainnya yang Titik Kamal itu bukan sih Mbak? Ya, Makmum 2 juga masih Titik Kan? Kamal. Kalau yang Kanza? Kanzab berbeda karena Kanzab ini jatuhnya bukan sequel tapi lebih ke spin-off ya. Jadi kayak gimana aku menjelaskannya? Ya, sebenarnya sama-sama turunannya gitu sih Mbak. Cuman ini ada masih satu universe, cuman di berbeda fokus penceritaannya gitu. Terus nah untuk yang sequel kedua ini juga diikutsertakan berarti Mbak Vidya dan teman-teman? Iya, aku dan Riza masih ikut terus. Untuk Mbak Vidya sendiri pengalaman membuat film Makmum lah ya jelas gitu. Untuk film pendek atau yang lainnya mungkin
lebih banyak di horor atau apa aja sih Mbak yang genre istilahnya apa ya Mbak? Genre ya bener ya? Genrenya itu memang kayak terspesialisasikan horor atau sebenarnya macam-macam gitu? Kalau kalau spesialisasi itu sebenarnya belum belum spesialisasi juga ya orang orang berapa sih baru yang udah tayang kan baru 6 atau 7 film ya gitu. Tapi kebetulan 7 film loh. ya ya Belum yang pendek ya? ya, tapi gini Mbak, mungkin orang mikirnya aku harus aku memang labelnya spesialis horor karena kebetulan tujuh-tujuhnya dan nanti yang akan datang ini horor semua gitu. Itu memang ada permintaan atau memang gimana sih Mbak sebenarnya kalau menjadi penulis naskah itu? Ya, mungkin karena awalnya gini sih Mbak. Aku masuk nyemplung itu kondisi untuk menulis film horor. Ketika film itu sukses, dianggapnya, oh ini bisa nulis horor lagi nih. Akhirnya buat lagi. Kemudian ada pihak lain lihat, wah ini bisa nih buat horor lagi. Ditarik buat horor lagi gitu. Bahkan ketika saya untuk menawarkan, aku punya ide ini loh Pak, nggak horor ini romance atau apa. Udah horor dulu aja. Jadi selalu ya itu tadi ya image-nya ketika sukses satu film untuk horor ya akhirnya berjalan terus horornya gitu. Jadi secara nggak langsung image-nya jadi gitu ya? Iya, padahal kalau ngomongin film pendek yang aku buat itu lebih banyak romance sama dramanya. Dan aku pribadi juga genre favorit malah justru romance. Sama drama yang tragis. Karena itu nah ini nyambung lagi nih. Inspirasinya dari mana sih Mbak sebenarnya untuk membuat menulis naskah itu dengan misalnya genre horor terus harus switch untuk membuat yang romance atau yang lainnya gitu. Apakah dari apa ya? Dari ngobrol ini bisa langsung ting ketemu inspirasi atau tiba-tiba ini atau gimana inspirasinya gitu Mbak? Sebenarnya kalau inspirasi itu kan bisa datang dari mana aja. Iya sih. Itu beneran sih Mbak, karena kadang nggak niat mencari pun tiba-tiba muncul gitu. Nah, kalau yang sering terjadi sama aku adalah dari pengalaman itu pasti, kemudian dari kegalauan. Maksudnya sebenarnya film itu juga mediaku untuk curhat loh. Oh gitu. iya. Jadi apa yang tidak bisa kulakukan di dunia nyata bisa kutuangkan di situ. Itu kedua. Ketiga, kebetulan aku tuh selalu punya teman yang aneh-aneh gitu. Aneh-anehnya bisa dijadikan cerita. Iya, aneh-anehnya dalam berbagai hal ya Mbak ya. Jadi kisah-kisah mereka yang lucu dan unik dan membingungkan inilah yang bisa jadi inspirasi juga gitu. Pernah stuck gak? Maksudnya kayak misal ketika nulis naskah terus duh mentok banget ya ini udah gak bisa nih, gak bisa ditunda atau mungkin kayak udah apa ya istilahnya stuck lah istilahnya. Pernah gak sih di ketika menulis maksudnya dengan apa namanya pekerjaan yang nulis naskah mungkin kalau Mbak Vidya nggak cuman satu film atau mungkin 2 film misalnya gitu. Itu kan gimana gitu Mbak ngaturnya, moodnya dan inspirasinya? Kalau jujur ya pasti jenuh itu ada gitu kan. Apalagi ketika membuatnya ini naskah dengan genre yang sama di waktu yang bersamaan lebih dari satu atau bahkan lebih dari 2 itu sering terjadi. Dan kalau stuck untuk mungkin buat dialog gitu-gitunya sih enggak Mbak, tapi ada rasa kayak wah penat banget nih aku nggak pengen ngerjain itu sering beberapa kali terjadi gitu. Apalagi kan hampir setahun terakhir ini aku juga sambil lanjut kuliah S2 jadi makin waktunya terbatas ya, konsentrasinya sih sebenarnya sama mood yang susah diatur itu. Nah gimana menanggulanginya tadi ditanya menanggulanginya nggak ya? Iya mau tanya itu gimana menanggulanginya. Menanggulanginya adalah istirahat dulu terus apa ya, kalau trik khusus nggak ada sih Mbak, aku paling buka YouTube nonton film ini GoFood gitu. Jadi emang kalau pas nggak bisa nulis ya kalau dipaksa kayak gimana bingung aja gitu. Atau bisa tetap ditulis tapi nggak ada feel-nya. Biasanya kan gitu.
rasanya gimana Mbak ketika nulis? Kalau nulis naskah itu kan kayak kita masuk di dalam Mhm. cerita itu gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada feel-nya gitu, Ya, misalnya, oh memang di target atau deadline-nya besok iya, pagi gitu kan, harus selesai. Bisa Mbak, aku hmm, menyelesaikan itu, tapi ketika udah selesai terus tak baca ini apaan sih? Kayak kayak, dialog-dialognya juga nggak jelas, terus perasaan adegannya juga nggak greget gitu loh, gitu kan, jadi kerasa lah istilahnya. tapi dari menulis naskah itu tuh ada teknik gak sih Mbak? Maksudnya ada teknik yang dipelajari enggak gitu? Atau ya orang Pasti. kalau nulis biasa aja gitu? Atau ada tekniknya juga sebenarnya kalau jadi penulis naskah itu? Pasti, kalau, ngomongin soal penulisan naskah itu kan teorinya juga lumayan banyak ya, Mbak, dari format penulisan naskahnya sendiri antara film sama mungkin program TV itu udah berbeda gitu kan. Kemudian juga untuk apa, ada unsur dramatik, ada tangga dramatik, ada Oh ya gimana membuat ada apa, tekniknya ya. breakdown karakter itu kan ada semua gitu. Tapi yang penting juga gimana kita ini sih Mbak bisa, beradaptasi dengan isu-isu yang lagi hangat misalkan gitu. Itu kan juga bisa jadi materi untuk sebuah naskah. Kemudian gimana kita bisa bersikap profesional istilahnya mematuhi deadline, terus juga, ya pasti tiap perusahaan, tiap production house itu punya apa ya, istilahnya punya Rules-nya. rules-nya sendiri-sendiri gitu. Pernah nggak sama misalnya udah kerja sama dengan PH gitu ya, terus ada kesulitan gitu Mbak? Misalnya, aduh, ini kayaknya kok enggak nih, ganti gitu. Atau Oh enggak? pernah Oh gitu, pernah. pernah. Ini semoga sudah tidak revisi. Jadi jadi ada satu PH yang memang sudah istilahnya sudah ada kontrak kerja dari 2021 kalau nggak salah, atau 2022 ya. Pokoknya sampai sekarang ini masih berlanjut proses penulisannya. Karena untuk menentukan mau buat cerita apa, ceritanya full tentang apa itu aja 8 bulan. Jadi ganti berapa cerita tuh udah nggak inget sih, saking banyaknya. Oh my Gitu. god. Terus gimana Mbak? Ya, cuman, kebetulan tuh production house PH yang ini, mereka secara apa ya, men-treatment itu juga baik gitu loh Mbak. Baik di sini adalah, eee, mengarahkan gitu, nggak cuman, "Oh ganti, nyalahin," gitu, nggak. Aku juga lebih diajarin lagi. Bahkan aku merasa kayak kursus gratis tapi dibayar gitu loh, gimana sih. Jadi, selama 1,5 tahun ini aku mah bener-bener belajar banyak hal lagi dari beliau-beliau ini yang ada di PH tersebut. Oke. Oh berarti misalnya nggak lepas ya, maksudnya tuh menulis naskah itu juga tetap ada kayak Ada yang bimbingan ya dilepas, ada istilahnya. yang Oh dilepas, gitu ya. beda-beda sih Mbak. Makanya tadi, aku selalu menginfokan untuk harus bisa adaptasi karena setiap PH pasti cara kerjanya beda, ya kan, flow-nya beda, keinginannya pun beda-beda gitu. Iya sih ya. Sama aja kayak kita juga ngikut ya, maksudnya sebenarnya inginnya apa. Nah untuk Mbak Vidya sendiri sebenarnya lebih milih kemana sih Mbak? Lebih enaknya kemana sih gitu? Dilepas atau memang sebenarnya enaknya ya dibimbing biar jadi lebih terarah gitu? Aduh. Sebenarnya itu tergantung situasi sih Mbak. Kalau lagi riweh pengennya udah dilepas aja gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu ya. Maksudnya karena ini kerja kreatif memang butuh diskusi. Memang menurutku juga nggak ideal kalau nggak ada revisi, itu juga aneh gitu. Makanya harusnya sih di tengah-tengah gitu. Oke. Kalau kan saya sering lihat, kan sekarang banyak ya Mbak, kayak misalnya orang terus bikin buku, terus bukunya difilmkan gitu. Kalau kayak gitu tuh prosesnya gimana sih Mbak? Ya sama, maksudnya sama seperti film Makmum itu yang viral, terus ada yang melihat, wah ini kayaknya bisa nih difilmkan gitu, seperti itu kah atau gimana? Ya, lagi-lagi pasti
apakah apapun bentuknya Mbak, misalkan mau trade, kalau kayak KKN pun kan juga berawal dari trade kan, Twitter kan. Kemudian misal novel itu juga pasti awalnya apakah ini laris gitu, penjualannya tinggi, banyak yang tahu atau banyak yang ngomongin tentang ini. Intinya punya basis penggemar dulu lah gitu. Banyak orang tahu baru biasanya akan produser mulai tertarik untuk ngambil itu. Gitu. Cuman untuk prosesnya atau deal-dealannya seperti apa pasti beda-beda. Gitu sih. Nah, sebenarnya kalau bicara dunia industri kreatif ya gitu. Itu kan sebenarnya banyak orang masih awam ya, apalagi mungkin generasi orang tua kita dulu gitu ya Mbak ya. Maksudnya kalau yang taunya mungkin normatif lah ya, kalau ya pekerjaan itu yang pekerjaan yang udah jelas lah gitu. Kalau menurut Mbak Vidya nih, kadang tuh kan ada beberapa stigma ya Mbak, kalau bekerja di industri kreatif itu dipandang sebelah mata gitu ya, karena apa sih ini Kayak pekerjaan nggak apa kerja sih? beneran gitu ya Mbak ya. Karena yang kerja beneran adalah datang pagi pulang sore gitu kan gitu. Betul. Ini sebenarnya pekerjaan apa sih gitu, dan ngapain sih gitu, mungkin dapatnya apa mungkin gitu ya, stigmanya kan lebih ke situ. Kalau menurut Mbak Vida gimana Mbak? Mungkin udah kenyang kayaknya Mbak Vida. Ya, karena di keluarga besarku pun kayaknya aku satu-satunya. Jadi itulah yang terjadi denganku dari awal ketika SMK, karena sebenarnya aku keterima di salah satu SMA favorit di kotaku gitu. Tapi tiba-tiba aku memilih untuk masuk SMK multimedia yang bahkan waktu itu SMK itu mungkin di mata orang-orang sekitarku tuh kayak itu tempat orang yang nggak pingin belajar beneran gitu. Itu masih mindsetnya seperti itu gitu. Makanya bahkan guruku sendiri nih Mbak, guruku SMP, ketika aku mau ngambil ijazah dibilang gini, kamu mau jadi apa sih besok gitu, kok di saat teman-temanmu lain berjuang untuk belajar untuk dapat sekolah yang bagus, kamu malah cari hal yang nggak jelas, anggapannya gitu. Ya udah sih waktu itu ya diem-diem aja ya Mbak ya, bingung kan. Gitu. Terus keluarga juga banyak yang kok masuk situ gitu kan, kuliah tambah lagi, ampun ini kok sekolah kayak gini lagi gitu, nanti kerjanya gimana gitu. Ya udah gitu, termasuk bapakku Mbak. Jadi ketika mau lulus semester 7 itu udah wanti-wanti banget, kayak ayo daftar ini, daftar kantor A B C D gitu. Gitu ya, mending kalau bapakku ngenalin sekalian, enggak. Cuma suruh daftar kan. Suruh berusaha sendiri. Iya, suruh berusaha sendiri emang gitu. Terus karena nggak mau ya, emang pinginnya waktu itu masih umur segini, nyoba sesuai passion gitu mungkin ya dulu. Akhirnya ya udah kerja di TV, itu juga bapak masih ayo ini harus istilahnya kerja yang bener gitu ya tadi istilahnya. Sampai akhirnya film Makmum yang pertama itu, yang kuundang pertama bukan ibuku, bapakku. Nonton premier, setelah itu sejak itu tidak pernah menanyakan lagi. Udah kayak oh ya ternyata ada prospeknya gitu ya, bisa. Ya intinya memang harus membuktikan kalau ini profesi yang aku pilih, hobi yang aku pilih tuh bisa aku pertanggungjawabkan lah istilahnya gitu, untuk minimal untuk diriku sendiri gitu. Ya tapi ya sampai sekarang pun masih banyak sih. Misal pulang ke rumah ke Salatiga gitu, ada aja tetangga yang nanya, ini kerjanya apa, katanya kok kadang mungkin dengar ibuku bilang aku lagi sibuk, tapi kok seminggu kadang di Salatiga, nanti di mana gitu sih. Iya. Sebenarnya kalau dari cerita Mbak Vidya itu, sebenarnya Mbak Vidya itu sudah menemukan tahu maunya apa loh sebenarnya. Ya kan kalau dari cerita tadi awal, tahu maunya apa dari melihat, terus kayaknya aku ini dan mau taunya apa, dan tujuannya tuh jelas gitu, jadi bisa fokus gitu. Maksudnya banyak kan Mbak, sekarang itu kan banyak ya usia-usia yang masih muda, yang usia-usia kuliah gitu, mereka tuh masih berusaha untuk melihat atau berusaha untuk belajar mengenal dirinya sendiri gitu. Salah satunya antara lain dia masih belum tahu sebenarnya dia tuh maunya apa. Terus mungkin dia melihat kanan kiri teman-temannya agak terdistraksi karena menjadi terpengaruh gitu loh Mbak.
gimana sih mungkin Mbak Vida bisa ngasih saran ke teman-teman, dan Mbak Vida sendiri kan juga dosen gitu, punya mahasiswa yang pastinya sering diarahkan dimotivasi untuk bisa lebih fokus tuh, sebenarnya yang pertama harus dilakukan itu apa sih Mbak gitu? Oke. Ini berdasarkan pengalaman aja Mbak ya. Kalau yang aku lihat adalah, ini pengalamanku dan pengalaman beberapa teman gitu. Sebenarnya kan setiap anak, setiap orang itu pasti kerasa ya, kita minatnya di bidang apa sih gitu. Yes. Yang membuat bingung menurutku adalah orang-orang sekitar, mungkin yang paling penting adalah orang tua. Iya betul. Karena merasa faktor eksternal ya. ya Ya gitu. internal kalau keluarga ya. Ya keluarga lah Mbak. Itu kan pasti Support ya sih Mbak sebenarnya. Nah itu kebetulan kalau aku kan ibuku santai ya, jadi kayak ya itu aku juga kepikiran sih, itu dulu kok ibuku ya santai-santai aja, yakin-yakin aja aku bisa di bidang itu gitu loh. Padahal nggak ada role model di sekitar kita gitu kan. Nah sedangkan mungkin anak-anak yang bingung ini karena orang tuanya punya keinginan tersendiri gitu ya, kayak oh si anaknya mungkin sukanya masak nih atau sukanya di bidang kuliner, tapi ya apaan kerja, mau jadi apa, mau jadi koki kah atau mau jadi apa barista, padahal orang tuanya pinginnya anaknya jadi hakim atau apa gitu-gitu kan ya sering terjadi ya Mbak ya. Ya itulah yang membuat kebanyakan orang jadi bingung tuh, biasanya seperti itu. Karena menurutku kalau orang belajar atau menjalani pekerjaan yang dia memang suka, yang dia memang tertarik, itu kemungkinan berhasilnya ya, setidaknya proses progresnya dia itu akan lebih baik gitu sih. Karena ini dialamin adikku juga. Adikku yang paling kecil itu nggak punya tujuan kayaknya ya sampai lulus SMA, mendekati lulus SMA. Dia memang ada terlihat lebih menonjol di bahasa gitu. Waktu itu bingung orang tua aku Mbak, kayak ini mau kuliah di mana ini, terus udah dipilihin jurusan gitu, nggak ada yang cocok. Terus akhirnya aku nggak sengaja ya ngobrol gitu, kamu cari aja kamu sukanya apa, kamu penasaran sama apa gitu. Nggak lama kemudian, berapa hari dia nemuin aku lagi, bilang Mbak aku kayaknya mau masuk perhotelan, boleh nggak? Ya udah boleh, dan ternyata di situ dia bisa berprestasi. Padahal nggak ada orang hotel juga di keluargaku gitu kan Mbak. Itu sih. Iya, jadi sebenarnya dia tuh sebenarnya tahu ya, iya. tahu maksudnya keinginan arahnya hatinya itu kemana gitu ya Mbak. Kuncinya sebenarnya adalah maksimalkan ya nggak sih Mbak. Ketika kamu sudah tahu maunya apa, fokus dan maksimalkan, pasti nanti ada hasilnya gitu. Betul. Ketika ada hasilnya, orang tua lihat, oh iya berarti ya kadang kan keluarga mungkin melihat hanya di proses ya, kok kayaknya nggak sampai gitu, kok kayaknya lama gitu. Ketika melihat hasilnya, oh ya ternyata anakku enjoy gitu ya, dan bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri, maksudnya orang tua pasti akan support sih sebenarnya. Mungkin karena awalnya khawatir kali ya Mbak, belum menemukan model yang oh ini berhasil di bidang ini gitu. Iya, dan secara mungkin kan wawasan dan pengetahuan juga butuh juga ya kan. Kadang kan ada beberapa yang mungkin multimedia misalnya gitu, apa ya gitu ya. Padahal sebenarnya juga kalau ngomongin sekarang ya udah sangat-sangat dibutuhkan gitu kan Mbak. Apalagi waktu pandemi kemarin, wah langsung keluar semua itu. Betul. Kayak semacam ya broadcast gitu, karena harus dulu yang teknik informatika dianggap sebelah mata, sekarang dicari-cari gitu kan. Jadi memang selalu berkembang gitu. Dan kita juga harus ngikutin, harus nambah wawasan juga kalau ini tuh apa. Oh ternyata kalau multimedia nanti setelah itu jadi apa gitu. Ternyata bisa, temannya Mbak Vida ada yang jadi jurnalis gitu juga kan ya Mbak. Iya banyak banget. Karena terus ketika kita kuliah kan jadi tahu nih, oh ternyata maaf ya, mungkin dulu beberapa orang tuh berpikiran kalau belajar multimedia ya akhirnya apa sih, fotografer wedding atau apa, hanya itu gitu, atau ya harus di TV gitu, padahal kan enggak gitu. Akhirnya meluas lagi, apalagi yang tadi ya sejak pandemi itu banyak banget profesi-profesi yang ya mungkin sebelumnya tuh nggak kepikiran gitu loh, ada kerjaan kayak gitu gitu. Sesimpel kayak apa iya sih dulu orang kepikiran akan jadi live streamer. Iya kan Mbak? Betul. Sekarang jadi ini ya. Dulu kalau orang belajar public speaking pasti mau jadi MC udah
gitu. Iya, heeh, Atau betul. penyiar yang memang itu dari suatu lembaga khusus kayak radio atau TV gitu. Tapi sekarang ada live streamer. Oh iya? Iya kan, kayak ya itu yang live-live di Iya iya, TikTok betul itu kan betul. juga Oh iya. Oh secara ya, itu nggak langsung istilahnya harus, namanya live iya, streamer. harus pintar ngomong juga kan Mhm Mbak, mhm mhm. gitu. Iya iya iya, betul. Bahkan sekarang malah ada banyak pekerja juga yang masih istilah apa ya? Ya part time-nya juga dia juga mengedukasi juga lewat tentang karir gitu kan. Sekarang banyak banget juga dan ternyata malah lebih lebih banyak job Betul, dia untuk harus apa namanya? Job dia yang part time itu ibaratnya ya. betul betul. Gitu. Lebih Oke, banyak opsi sekarang. Oke, menarik sekali obrolan dengan Mbak Vidya gitu. Terima kasih ya Mbak Vidya atas waktunya di Pram Sama-sama. Talk ini. Semoga dari kisah ceritanya Mbak Vidya ini bisa menginspirasi teman-teman juga. Oke, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.